Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan tanggal 14 Juni 2024, yaitu hari trading ke 102. Di hari Jumat kemarin kita IHSG tutup dalam ya, Bapak Ibu, cukup dalam. Maksudnya dia turun terus dari, saya lihat sebelum salat Jumatan dia turun, habis salat Jumatan dia turun. Dah saya nggak lihat lagi karena saya pikir mungkin orang-orang sudah mulai berlibur panjang ya. Lagi pula dari sentimen global mix, sudah jelas The Fed kemarin tidak akan tidak akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat. Jadi orang lebih ke sentimen berlibur ya Bapak Ibu. Berlibur untuk Lebaran, ada yang pulang kampung apa segala macam. Ya, saya sendiri mungkinan nanti uh, seminggu lah memanfaatkan waktu ini kan ada libur juga. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk besok ya. Kalau hari ini sudah ada yang merayakan sholat Id, tadi saya lihat di Masjid Al Azhar. Lalu kalau saya ikut pemerintah ya untuk Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Oke, jadi kita akan ada libur juga. Jadi kemarin tuh cukup slow ya. Nanti kita lihat di marketnya. Kita ada libur Senin tanggal 17, 18 juga libur Bapak Ibu. Terus mungkin akan ada yang mengambil cuti dan sebagainya. Oke, ada yang liburan nyambung ya Bapak Ibu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti kita lihat lah ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau mau cuti begini, akhir minggunya udah ada yang jauh-jauh hari sudah ngambil. Saya tadi rencana mau bikin analisanya hari Selasa, tapi ini Lebaran, saya pikir hari ini aja lah supaya besok Lebarannya udah enak. Oke, Bapak Ibu, selamat berlibur ya, selamat berlibur, selamat merayakan Idul Adha. Ya, semoga berkah yang kurban-kurban, bagi-bagi rezeki. Oke, ini dia trading snapshot untuk hari ini Bapak Ibu. Saya sampaikan tadi harga kita cukup dalam, turunnya 1,42. Di sini kita lihat IHSG-nya tadi saya bilang session 2 ya dia turun. Sebelum Jumatan saya lihat dia turun. Dan ini di pre-closing-nya ada tarikan sedikit ya. Jadi sentimennya banyak. Sentimennya mix. Kalau kita lihat juga di lokal, total value-nya hanya 10 triliunan. Kemarin sempat 14, 15, 16 triliun. Dan memang volatilitasnya apa ya, sekarang lagi hotnya saham brand, FCA segala macam, tapi kita akan lihat price discount everything, volume validate teman. Khusus untuk saham-saham yang FCA yang kena call action, tentu uh, ilmu dari volume price analysis ini langsung tidak bisa digunakan karena uh, volumenya gitu Bapak Ibu. Jadi memang saya belajar volume price analysis sudah 14 tahun ya. Sebelumnya pakai macam-macam cara, tapi bukan holy grail juga. Begitu kena dengan FCA, saham-saham yang kena call action, dia tidak bisa dipakai. Meragukan bagi saya, jadi susah ya. Ada yang nanya, bisa nggak Pak untuk brand pakai volume price analysis? Ya, selagi volumenya valid ya bisa. Kalau nggak valid, volumenya langsung tidak bisa. Oke, itu Bapak Ibu, faktanya kemarin IHSG masih net sell 1,15 triliun. Lalu kita lihat di manakah dia nanti net sell-nya. Finansial masih jadi penekan utama. Tadi kita sudah lihat ada tarikan sedikit. Net sell-nya, net buy-nya hanya di aman ya, Bapak Ibu 137 miliar dia net buy-nya. Sisanya tidak signifikan. Lalu di perbankan dan beberapa big cap-nya net sell asingnya. Nah, ini saya sendiri masih skenario-nya BBRI saya buy on weakness. Sebelumnya saya agresif, tapi begitu ada yang bilang, Pak Roy ini mau hari Jumat atau hari Kamis mau libur. Saya ingat juga ya mau libur panjang. Akhirnya saya tidak terlalu agresif sebelumnya. Jadi saya panjangkan lagi. Jadi saya jarakkan lagi buy on weakness saya. Dapat Bapak Ibu karena dia turun, tapi ternyata itu cuma berapa persen. Dalam harapan saya mudah-mudahan dapat lebih diskon lagi untuk saham Bank BBRI, saya juga Telkom ya. Itu jadi ada berapa SMGR juga sudah masuk, Unilever kemarin sudah masuk yang kemarin. Nah, hari ini kan ada alert Unilever. 2000 berapa 2007 2800 atau 2700 waktu saat itu kita bisa beli di Unilever. Dan saya beli ini warannya. Ya, kebetulan saya beli warannya. Waran terstruktur, tapi sedikit saja. Mudah-mudahan dia bisa pas dia
eh, pas dia habis masanya, saya bisa tebus dengan harga lebih murah. Mudah-mudahan never naik. Oke, Bapak Ibu, ini dia kita lihat hari ini asingnya juga transaksinya sedikit, lokalnya 56%, maksudnya asingnya cuma 44%, lokalnya 56%, sama pula dia year to date ya. Dan di all marketnya asingnya 729, lebih kecil daripada regulernya. Mungkin dia di pasar nego ada bermain ya. Oke, itu trading selanjutnya, Bapak ini ada alert Unilever. Unilever ini sebenarnya kelihatan sudah bottoming ya. Bottomingnya di bawah 3000, itu bisa buy on weakness kemarin sekitar 2700 atau 2800 lah ya. Oke, karena pas itu dia masuk di ekstrim ya, saat itu dia masuk di ekstrim Unilever ini. Saya kalau nggak salah ada bikin saham ledakan volumenya atau apa ya di sini dan itu ramai pada saat itu. Oke, hanya ada Unilever Bapak Ibu. Kalau lihat sentimennya mungkin nggak tahu ya, mau RUPS atau mau bagi dividen, saya juga paham. Kalau dulu kan dividennya kelihatannya Juni, kadang November, kadang ya. Kita nggak tahu, tapi isunya mau ada RUPS. Nah, nanti kita akan bahas dengan price discount everything, volume validate, kita lihat price-nya, lihat volumenya, apapun sentimennya, apapun beritanya, price dan volumenya tidak bohong, gitu aja. Kita lihat strukturnya juga nanti. Ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Ini dia alamat Telegram botnya. Bapak Ibu bisa nanti akses Telegram botnya untuk mendapatkan rekomendasi dari machine learning, yaitu deep learning. Scan saja QR ini atau cek di deskripsi video. Ada linknya ya Bapak Ibu. Telegram channelnya juga ada di sini. Bapak Ibu bisa diskusi sebenarnya di Telegram channel ini. Ada yang nanya-nanya, ya kalau saya tahu saya jawab. Kalau saya nggak tahu saya tidak jawab. Seperti kemarin ada yang bertanya di situ tentang saham apa ya, perkapalan. Berlian Laju Tanker kalau nggak salah. Saya nggak tahu itu saham apa. Ada yang nanya, ya nggak ada yang jawab karena nggak ada yang punya. Ditanya ada yang punya nggak? Ya nggak ada yang jawab karena nggak ada yang punya. Websitenya di sini, sosial media juga ada Bapak Ibu, silahkan di follow. Insya Allah saya akan follow back. Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini supaya makin ramai dan berkembang Bapak Ibu channel YouTube-nya. Dan nanti kalau saya posting video baru bisa langsung ternotifikasi kalau Bapak Ibu tekan loncengnya. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi Bapak Ibu. Saya sharing pengalaman saya. 18 tahun di pasar saham Indonesia. Nanti saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisanya menggunakan bot ini. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya 100% analisa saya. Bapak Ibu jadikan saja sebagai namanya second opinion ya. Prinsipnya pesan saya, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Bapak Ibu harus punya namanya first opinion. Dari mana dapatnya? Bapak Ibu lakukan analisa sendiri. Metode bisa macam-macam, cara bisa macam-macam. Carilah cara yang paling mudah, paling simple, dan paling logik. Ya. Bagi saya, seorang trader, paling mudah bagi saya adalah analisa volume, price analysis. Ya. Bagi saya paling gampang. Ya, jadi paling gampang, price, discount, everything, volume value. Udah, itu saja. Kalau pakai yang rumit-rumit, banyak. Tapi kalau yang paling gampang menurut saya adalah volume price analysis. Dan ya sementara ini masih selamat lah saya di pasar saham dengan menerapkan prinsip-prinsip trading as business. Ada yang nanya kapan workshop? Insya Allah nanti habis lebaran nanti saya tanya ruangan apakah bisa kita lakukan workshop. Workshopnya murah meriah ya Bapak Ibu. Jadi disclaimer-nya on, tired, trade at your own risk, risiko tanggung masing-masing. Yang lainnya disclaimer silakan dibaca. Oke, ini hanya update saja Bapak Ibu, review reminder untuk perintah baru kita ada SKF, Sankey diagram untuk review-review lah. Kalau ada saham yang mau dibeli, cek dulu ini perusahaannya, income statement-nya, net profit-nya positif atau enggak. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke Telegram bot-nya untuk lakukan analisa. Baik, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya Bapak Ibu. End of day-nya ada hari Jumat. Kenapa tidak langsung dibuat hari Jumat? Karena kan ada waktu ya, Sabtu, Minggu ini ternyata libur panjang. Nah, ternyata saya mau ambil cuti sama keluarga. Kita mau long weekend juga habis lebaran ya, karena nggak pulang kampung juga kali ini. Ada liburan, jadi saya buatlah videonya hari ini. Nanti beberapa video yang lainnya akan saya uploadkan untuk selama liburan ini bisa ditonton. Seminggu mungkin. Tapi Bapak Ibu yang mau akses perpanjang robot bisa ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat mulai lakukan analisa. Pertama yang kita lakukan adalah kita cek alert. Nah ini adalah untuk mengecek. Bapak Ibu yang pertama kali yang menggunakan robot, Bapak Ibu bisa klik help. Ini adalah perintah-perintah yang tersedia di robot Bapak Ibu. Nanti kita akan lakukan analisanya berdasarkan perintah ini. Umumnya bisa kita lakukan, tapi karena satu saham mungkin kita tidak perlu melakukan
ini apa namanya, portfolio correlation map, karena sahamnya cuma satu, kecuali Bapak Ibu mau lakukan dengan saham-saham yang ada di portofolio Bapak Ibu. Ya, screening juga, ya kita hanya beberapa aja, misalnya hanya pilih panic sama grid, ya yang panic sama hope, yang grid yang lakukan sendiri, bisa dilakukan sendiri. Karena waktunya terbatas. Sekarang kita lakukan langkah pertama adalah cek alert. Nah, ini biasa yang saya lakukan begitu buka robot. Saya cek alertnya gimana, apalagi kalau sudah end of day ya. Alert tuh tanggal 14 kemarin hari Jumat hanya ada Unilever ya, sentimen apapun Unilever, apakah itu benar karena ada mau RPS atau karena apapun yang kita tidak tahu, dia akan tergambarkan di price dan volumenya. Oke, ini adalah Unilever. Seminggu ini kita mau PTRO dan Unilever. Oh, tidak ada weekly stock analysis ya, mohon maaf. Sekarang kita akan cek dengan, setelah itu kita cek dengan rekom. Nah, untuk hari Jumat kemarin, penutupan tanggal 14, apa saja sih yang keluar di rekomendasi menggunakan end of the data. Ketik pintanya rekom untuk screening ya. Kita cek saham-saham yang rekomendasi dari end of the data. Kita lihat untuk volume price analysis ada Bevin, bearish, ERA. Mereka ini semua bearish sign. Yang punya ERA, yang punya Tron, punya Bevin, coba lihat stop loss-nya, hati-hati. Lalu ada GTRA. GTRA ini melesat ya Bapak Ibu, tapi tidak masuk di rekan volume, alert robot, juga nggak ada di VPA, ERA. Dia sell, tadi ada di atas. Lalu kita lihat untuk price action atau candle pattern, jadi buku Stephenson, bearish, semua bearish ya Bapak Ibu. SMGR saya buy on, mulai buy on weakness juga bearish. Aduh, gimana ini ya? Bearish semua ya, apa boleh buat lah ya. Lalu kita ada Rocket Jet, PTRA bagus, PTMP nih Bapak Ibu bisa cek. Unilever ada alertnya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bagus. Jadi kemarin ini saya sempat buy on weakness sudah di bawah 3.000 ya Bapak Ibu, saya pegang barang. Nggak tahu, nanti kita lihat analisanya lah. Sekarang kita lihat PWS, ada BMTR, sell, ERA sell, GTRA nih kemarin melesat, auto reject atas atau gimana. Golden Cross juga GTRA, Dead Cross, ERA, MAPA, Telkom, Tron, ini hati-hati dia sudah Dead Cross Bapak Ibu. Oke, Lower Down Cian, aduh BBRI membentuk new low lagi nih. Saya masih ada, terus saya akan tampung berapa lot ke bawah terusnya. Jadi makin bawah makin besar nanti jumlah lotnya. BTPS dia juga bentuk new low lagi, ERA, Saratoga, ini banyak beberapa saham yang familiar orang kita, tapi dia bentuk new low ya. Yang mau buy on weakness tentunya harus cek dulu mereka ini demand zone-nya berada di mana pakai chart VBP. Kita cek dulu dia mainnya di daily atau weekly. Oke, itu dia Bapak Ibu. Berarti kita cuman punya beberapa saham yang bagus ya. PTMP ini bisa dicek. Kita lihat berikutnya adalah SCR Vibum. Ada nggak saham-saham yang ledakan volume? Untuk kali ini tidak ada, Bapak Ibu. Memang tidak harus ada tiap hari untuk ledakan volume. Begitu juga dari big data analysis, dari machine learning, tidak harus ada tiap hari ya. Kalau memang marketnya turun, jelek, ya kita analisa-analisa saja atau review-review saja lah stop loss kita. Ada yang naik kemarin, Pak orang Makassar ya? Bukan, saya orang dari Berstagi, dari Medan ya. Lupa. Nanti saya jawab itu. Sekarang kita akan cek dengan setelah itu kita cek dengan SCR ekstrim. Nah, ini kalau turun terus, kalau ada saham-saham yang masuk ke zona ekstrim, kalau dia bagus, bisalah kita lakukan analisa apakah dia dekat-dekat dengan zona ini. Ali, ini Agro, Antam, ini mungkin bisa kita cek nanti dengan analisa khusus ya, untuk video khusus, analisa saham ekstrim fear. Kita mencari apakah dia sudah dekat-dekat zona demand. Goto, Inco, ya banyak nih. Extreme PGO, Semen Cibino, SMCB. Mudah-mudahan ada yang kena di zona demand. Oke, berikutnya kita akan cek ya. Cek kalau speedo ekstrim ini berarti ngeceknya pakai speedometer, misalnya Ali ya. Dia berada di extreme fear. Ya, berarti pakai speedo ceknya extreme Ali ya misalnya. Jadi jangan ketukar dengan fear and greed-nya speedo. Ini dia kan berarti sudah sangat panik ini. Tinggal kita lihat nanti chart VBP-nya apakah dia berada di zona demand atau enggak. Nanti kita buat video analisisnya kalau saya punya waktu. Sekarang kita lihat
SCR untuk screening saham-saham yang panik ya. Ada nggak Unilever nih di panik nggak? Kita mencari saham yang habis panik terbitlah hope. Unilever? Oh, tidak ada di sini ya. Unilever di mana itu? Nanti kita cek. Ini banyak-banyak yang masih di panik. Mereka paniknya secara relatif terhadap composite kalau pakai daily rotasi ya, star rotation. Kita lihat SCR Hope. Ini berapa saham yang berada di Hope? Adaro Hope, Cepin Esa Hope, GTRA langsung pindah ke Hope ya. Coba lihat. Star GTRA. GTRA ini sama apa? Gapura atau apa ya? Woi, dia putar-putar di sini. Relatif composite. Dia berada di Hope memang. Berarti harus pakai weekly. Kalau ada rotasi bintang yang tampaknya berputar gini, lihat weekly-nya ya, Bapak Ibu. Sido di Hope. Nah, sekarang tadi apa lagi? Panic sekarang kita lihat Hope sudah di situ. Sido juga Hope. Oke, silakan dilanjutin pakai ada berapa screening yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ada screening under value. Nanti kita akan tambah untuk yang lainnya ya kalau ini dirasa perlu. Kan kita mulai pembahasan. Pembahasan dulu kita mulai dengan composite Bapak Ibu. Kita mulai dengan Speedo composite. Kalau sudah extreme fear composite-nya, nah ini kita siap-siap juga Speedo composite. Masih fear ya, kalau masih fear berarti ya masih bisa turun, tapi kalau udah extreme fear, kita baru wanti-wanti antisipasi udah bottoming atau belum. Kalau ini fear ya artinya kalau composite itu fear, memang supply-nya lebih besar daripada demand. Artinya kalau selama supply lebih besar daripada demand, dia bisa turun. Tapi kalau sudah ekstrim, nah itu sesuatu bahwa petanda ini sudah terlalu ekstrim, mungkin supply demand-nya akan masuk melawan ya. Mungkin. Tergantung chart price volume, chart VBP-nya. Demand zone-nya. Kalau dia pas ekstrim di zona demand, nah itu waktu yang tepat menurut saya. Karena kita stop loss-nya ketahuan di mana. Oke, sudah ya. Speedo kita lihat sekarang start check 0. Kompositnya tadi 1,14 atau berapa ya? 1% dia turunannya. Salah. Start channel harus pakai slash ya. Oke. Secara relatif, jadi kita harus pakai kalimat secara relatif bahwa sektor infra menguat di saat kompositnya turun 1,4 ya. 1, berapa lah, hampir 1%-an ya. Nah, jadi secara relatif dia menguat relatif terhadap komposit, properti tampak menguat, ini juga menguat. Sementara tekno dia melemah, tapi pelemahannya terjadi melambat. Basic dia melemah, trans dia mulai menguat lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini karena relatif terhadap komposit. Kompositnya minus ya, jadi beberapa saham yang turun juga seolah-olah dia ikut menguat seperti ini. Energi berbalik ya Bapak Ibu, sampaknya berbalik dia, karena kompositnya turunnya dalam. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Ini volumenya valid. Kenapa? Sudah hari Jumat. Ayo. Berarti kita akan bermain di monthly. Weekly. Jadi kalau di daily-nya sudah jelas siklusnya ya Bapak Ibu. Di daily-nya nanti ada marking up, ada distribusi, ada marking down, sudah terbentuk the best time for buying. Kalau di weekly-nya, dia coba mengambil zona demand di sini. Nah, ini kita lihat ya. Baca dulu sinyalnya. Sinyalnya adalah DMOV indicate weakness. Jadi, candle ini valid. Memang ada penguatan. Apakah dia akan mantul di weekly-nya? Kita cek demand zone-nya. Volumenya di atas rata-rata. Jadi, price, discount everything. Weekly-nya, apapun beritanya minggu ini, price ini bearish. Weakness. Bearish ya, candle bearish. Dan itu divalidasi oleh volume. Mau apapun beritanya. Price divalidasi oleh volume. Kenapa? Volumenya di rata-rata 20 hari. Dan volumenya lebih tinggi dari minggu lalu. Jadi tekanannya ini valid ya. Dan kita lihat juga memang asingnya keluar. Jadi supply-nya juga meningkat. Dan kita lihat ini trennya sudah trend down. Untuk chart weekly valid. Kalau weekly ini di wake up valid. Nah, kalau sudah ini, kita pasang alarm. Karena kita akan bermain di weekly. Nah, di weekly ini kita sebut dengan marking up. Ini kita sebut dengan distribution phase. Wake off ya. Ini disebut dengan upthrust. Ini disebut dengan... ya, ini double head and shoulder ya.
Ini kalau di weekly ini menjadi the best time for selling. Kita nggak tahu apakah nanti dia akan naik untuk memberikan second chance to sell yang selama dia tidak lebih tinggi dari ini, ada kemungkinan dia akan naik dulu, memberikan second chance to sell untuk turun ke bawah karena weekly-nya sudah break. Atau dia main di monthly. Di monthly dia akan mengambil ini, ya zona ini, dia akan tembus, maka dia akan menjadi the best time for buying karena di sini sisi marking up-nya, di sini marking down-nya untuk weekly. Berarti faktanya kita perlu waspada. Kalau gitu kita lihat weekly-nya ya. Jadi memang penentuannya adalah zona demand ini. Dari mana zona demand itu? Kita lihat dengan VBP, weekly, composite. Masalahnya belum ekstrim. Kalau sudah ekstrim tadi, wah ini enak ini ya. Jadi dia akan menembus zona ini, Bapak Ibu. Sekarang ini adalah demand semua. Di sini nih demand semua nih. Yang di sini demand, kena naik. Ini ada demand di situ ya. Dia yang mengangkat. Jadi kira-kira sekitar di sinilah. Tapi di sini ada zona demand. Sekarang dia sudah sudah memasuki zona demand yang strong di situ. Kalau 1, 2, 3, 4 tidak ada perlawanan, mengerikan berarti memang ya. 1 bulan ini dia merah, Bapak Ibu. Biasanya setelah 1, 2, 3, 4 ini ada hijau. Jadi di sini ada supply ya, ada supply. Sekarang menjadi supply, sebelumnya menjadi demand, dijebol sama dia. Sekarang demandnya ada di sini. Demand ya Bapak Ibu, demand. Nah, dia jebol. Nah, di sini saya kemarin mulai agresif sebenarnya termasuk masuk BBRI, tapi karena saya lihat ada libur, ada segala macam berita dari The Fed juga, maka saya padatin di bawah. Ya, jadi di sini masih mungkin ini ya, ibaratnya 1% dari yang harus masuk 2%, 3%, 5%. Misalnya saya masuk 10 juta, ya 10 juta berarti ya dibagi saja dengan 100 ya, dibagi dengan 100. 1 juta, ya gitulah pokoknya dibagi supaya bottoming saya buy itu dekat sini, dia dekat-dekat stop loss. Sudah berubah plan saya ya, sudah berubah. Artinya tetap beli, cuman money manajemennya direnggangkan. Sudah masuk, harusnya saat ini saya sudah masuk 30%, sekarang jadi cuman masuknya 15% gitu loh. Tapi masih ada saya buy ke bawah ini 1 2 3 4 candlenya merah. Ya gitu Bapak Ibu, kita harus atur money manajemennya karena sudah terlanjur buy, mau exit di zona bawahnya ada zona. Kenapa saya belum exit? Saya sudah antisipasi bermainnya di weekly. Sekarang kita lihat di monthly ya. VPA monthly composite. Karena bisa bermainnya di monthly dia. Di sini dia Bapak Ibu. Jadi plan berikutnya adalah kalau 6540 ini jebol, baru saya akan cash is the king. Semua yang saya masuk di sini hilang semua ya. Maksud saya akan exit cash, nanti saya akan tunggu di bawahnya. Oke, ini volumenya belum bisa kita lihat karena masih tanggal 14. Oke, lihat aja VBP composite-nya. VBP monthly composite. Ini karena cuma ada satu saham kita bahas lah ya. Itu dia. Jadi, kalau ini exit keluar, kemungkinan akan ke sini. Berarti mainnya di monthly. Ini adalah demand zone ya. Jadi kalau nanti ini jebol, saya saat ini masih plan ini Bapak Ibu. Berharap dia mantul naik ke atas, jadi saya beli dengan harga murah. Tapi kalau dia jebol, plannya berubah lagi. Di sini menjadi demand zone. Jadi saya akan punya cash, exit, berdoa supaya IHSG turun sampai 6.000. Kenapa? Ada demand zone. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Memang cari duit susah ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia jebol di sini 6540 ini, maka saya akan tunggu di bawahnya lagi. Oke, jelas ya Bapak Ibu, plan saya sendiri cari duit memang susah, jadi yang penting jangan nyangkut aja. Kalau loss nanti kita bisa buyback di bawah, tenang. Sekarang ya Bapak Ibu, memang susah saya jelasin. Jadi insya Allah kalau ada workshop trading as a business nanti Bapak Ibu usahakan ikutlah itu workshop murah meriah untuk menjelaskan bagaimana trading plan yang baik, yaitu berdasarkan chart yang ada, berdasarkan volume price analysis.
Oke, itu ya. Saya rasa kita lanjut dengan VPA Composite daily-nya. Nah, lebih detail. Tadi monthly dan weekly-nya itu untuk plan. Kalau di daily, strukturnya kelihatan jelas, Bapak Ibu. Ini adalah demand zone. Ini ke atas ini adalah accumulation. Salah. Marking up. Ini adalah uptrust. Ini adalah distribusi. Ini adalah daily, ya, the best time for buying. Selling. Time for selling. Ini adalah second chance to sell. Jadi ini adalah kesempatan untuk exit. Dia turun lagi, dia naik ke atas. Untuk time frame lebih besar adalah second chance to sell untuk time frame lebih besar, atau kesempatan 3 lah. Kesempatan 3 untuk jual. Nah, sekarang marking down ya, Bapak Ibu. Dia marking down. Kalau udah marking down ini, harus ada demand besar untuk menahan. Sementara di daily, dia nggak kelihatan. Tapi sini, kalau tadi lewat, weekly-nya terpaksa keluar ya, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya saya mulai agresif karena dia turun. Dengar kabar The Fed, itu saya yang sebelumnya mungkin masuk, taruhlah sekali entry 10 juta, sekali entry 20 juta, sebenarnya 30 juta. Saya masuknya 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu. Jadi money-nya, lot-nya lebih sedikit, tapi di bawahnya mungkin lebih besar. Saya tampung di bawah. Oke, itu beberapa saham saya dengan strategi buy on weakness. Nanti kalau kena stop loss ya exit lah. Apa boleh buat? Risknya jadi lebih kecil. Karena lot size-nya saya atur lebih kecil untuk piramida buying-nya. Oke, sekarang kita lihat saham Unilever. Apapun beritanya, kita cek dulu alert UNVR. Jadi kapannya? Dia sebenarnya sudah ada di sini nih. Jadi fresh-nya Unilever itu belinya waktu tanggal bulan 5, Bapak Ibu. Jadi sini kalau nggak salah di bawah mulai 3 ribuan ya, 3 ribuan ya. Di sini. Jadi Bapak Ibu beli Unilever itu harusnya antara tanggal 13 sampai tanggal 21 itu kita sudah beli Unilever. Sekarang apakah masih bisa beli? Ya kita lihat dulu, analisa dulu. Ada yang bilang, "Pak, Unilevernya sudah naik tinggi." Lah dulu harusnya belinya di sini. Kita selalu cek alertnya. Kita cari yang fresh. Alert pertama, alert kedua. Ini kan sebelumnya tanggal 24 Oktober ya, tahun 2003. Nah, di sini fresh nih bulan 5. Oke. Lalu kita cek dengan Speedo UNVR. Jadi hanya ada satu saham, saya rasa Bapak Ibu, jadi nggak rumit. Grid, saat ini speedometernya Unilever berada di grid, artinya demand-nya sudah lebih besar. Sekarang kita lihat dengan Star UNVR. Ini rotasi bintang, data daily relatif terhadap composite. Kalau kita lihat tanggalnya tanggal 14, dia Unilever ini momentumnya menguat, tapi dia mulai melemah sedikit. Hari ini dia menguat lagi ya. Jadi memang setelah alert itu, kemarin bulan 5 dia sudah masuk ke zona grid, rotasi bintang. Kalau speedometernya dia juga berada di grid. Kita lihat sekarang weekly-nya. Mainnya di wiki kalau nggak salah ini. Kita lihat weekly star rotation. Oh iya Bapak Ibu. Jadi memang 1, 2, tengah belinya kemarin itu di sini nih. Waktu disebut dia pindah ke sini. Ya. Ini disebut dengan habis panik terbitlah hope. Sekarang sudah masuk ke hope dia. Nggak apa-apa, kita masih bisa tahankan sampai dia masuk ke grid. Sekarang kita apakah ada kesempatan untuk beli lagi? Kita ganti dengan Star S sektor nomor 8. Kalau sekarang ini kan pusat rotasinya composite, kita ganti. Kalau pusat rotasinya untuk daily bukan IDX, kita ganti dengan non-cyclical. Unilever dia sudah berada di grid, dia berputar-putar di atas. Kalau kita lihat Mayora ada bergerak di hope, GGRM segala macam. Oke, ICBP juga isata. Oke. Oh, kita cek sekarang Senki-nya. Bagaimana tahun lalu? Tahun 2003 dibanding tahun 2002, Bapak Ibu pakai SQF UNVR. Ya, ini kan mau ada RUPS, kita lihatlah dan 2003 kemarin itu bagaimana. Nah, oke, ini Senki-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang trader yang tidak terlalu mau pusing-pusing, kita lihat saja ujungnya.
Di bottom line dia 4,8 triliun ya, Bapak Ibu. Dia turun 11% di tahun 2003 dibandingkan tahun 2022. Oke, ini ceritanya detail-detail. Lalu kita lihat di top line-nya. Top line-nya revenue-nya 38 triliun year on year tahun 2003 banding 2002 dia minus 6 turun ya. Cost of revenue-nya 19 triliun. Jadi hampir sama antara untuk mendapatkan gross profit 9,19 triliun, dia cost revenue-nya juga 19 triliun. Jadi nggak jauh beda, Bapak Ibu. Ini detail-detailnya lah ya. Oke, ini sebenarnya agak turun dibanding tahun 2022 ya, di tahun 2003. Mudah-mudahan tahun 2024 dia bisa positif kembali, atau maksud saya bisa tumbuhnya paling nggak single digit lah atau double digit. Oke, itu dia ya. Langsung kita sekarang akan masuk ke volume price analysis, VPA monthly dulu untuk UNVR. Kita lihat time frame paling besarnya yang ada di robot, yaitu ini. Di sini bulan kemarin ini sudah masuk Bapak Ibu, karena dia di bawah 2000, bawah 3000 ya. Nah, ini saham Unilever ini adalah satu saham yang respect sekali dengan Wyckoff analysis. Ini adalah disebut dengan marking up. Jadi marking up dulu orang yang bilang, wah, kita kalau mau beli saham, belilah saham yang ada di lingkungan kita, selalu terlihat, bangun tidur, kita gunakan untuk, misalnya untuk gosok gigi, kita ada produknya odol gigi, sana ya. Nah, ini saat turun, dia turun gitu loh. Karena memang struktur Wyckoff begitu. Ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ini adalah shoulder, ini adalah head-nya. Ini monthly ya, distribusinya singkatnya segini, padahal mulai ya di sini lah ya Bapak Ibu. Mulai di sini dia mungkin distribusi. Ini the best time for selling monthly. Ini second chance to sell ya 9.000, lalu turun ke bawah. Apakah masih bisa ke bawah lagi? Ya nggak tahu. Karena monthly-nya yang tersedia di tahun 2012 dia sudah jebol low, di paling low 2.300. Saya nggak tahu 2.330 ini all time low atau enggak. Kalau dia all time low, enak, kita bisa main-main di lebih murah dibanding 10 tahun yang lalu ya. Oke, ini disebut selling climax. Ini disebut dengan auto reaction. Nah, dia akan turun monthly-nya, memberikan secondary test. Batas kita untuk monthly jangan sampai dia close 2330. Kalau dia turun, maka akan melanjutkan tren ke bawah. Sekali dia jebol, itu biasanya monthly-nya nggak tertahankan, Bapak. Pasti turun juga seperti ini ya. Kita dia naik, ternyata jebol. Makanya jangan dianggap sepele kalau dia jebol lower down-nya monthly. Ini belum bisa kita analisa sinyalnya karena masih tanggal 14. Dia harus tunggu akhir bulan. Oke. Kita lihat VPA weekly Unilever. Ini karena cuma satu saham, jadi saya bisa analisa tambah-tambahnya. Karena saya juga kebetulan sudah buy on weakness ya. Ini dia sedikit nih Bapak Ibu. Saya di bawah 3.000 sedikit punya. Nah, sekarang kita lihat weekly-nya ya. Tidak ada sinyal. Kita sudah di akhir minggu, benar. Dia selling climax, gap, ada gap. Dia tutup gap, tidak ada hutang, turun terus. Ada terus. Ini double ini ya. Selling climax, auto reaction, dia akan turun mudah-mudahan untuk memberikan secondary test ya. Saya nggak tahu nih sudah atau belum. Kalaupun dia turun, kita atur saja ya, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, gitulah ya Bapak Ibu ke bawah ini. Karena inilah zona demand-nya nanti yang bisa kita ini. Kalau weekly-nya memang volumenya dia tidak terlalu tinggi atau dikatakan less than average kalau untuk volume, spread-nya juga below. Jadi nanggung ini, posisinya nanggung karena si view-nya masih akan turun untuk memberikan auto reaction. Secondary test. Dia harus tes dulu kalau mau Wyckoff-nya berfungsi ya. Kalau mau Wyckoff-nya berfungsi, dia bukan berfungsi. Kalau memang nanti kita lihat memang ada demand yang kuat, dia harus tes dulu karena demand-nya ada di bawah ini. Dari mana demand itu? Nanti kita lihat di weekly, kita lihat dulu VPA-nya, VPA UNVR. Tadi main di weekly, sekarang kita turun. Di sini ya. Oke. Ini ada gap, jadi kemungkinan kalau melihat gap ini disebut dengan kicking atau kick off. Ini disebut dengan kick
in gap. Ada sesuatu yang besar, ya. Nah, kalau kick in gap, ini dia belum tentu tutup. Bapak Ibu bisa nonton di tutorial tentang gap ya. Oke, dia break. Di sini kalau taruh ini ada alert kalau nggak salah. Di sini bulan Mei ya Bapak Ibu. Ini disebut dengan the best time for buying. Oke, plannya naik ke atas, dia akan melakukan secondary test. Ya, dapat sedikit di sini ya. Ini diatur nih, plannya buy, 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 buy. Mungkinan dia akan ngambil yang di break ini. Ini ke atas, kalaupun dia turun, nggak usah kaget Bapak Ibu. Saya punya masih ada order buy di sini. Ya, berapa lot, 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot ini masih buy. Dan saya sudah ngintai juga untuk waran strukturnya dia. Oke, ya, jadi ini the best time for buying. Dia coba turun, tapi belum dapat di bawah karena ada demand-nya belum dapat. Mungkin doa saya sih masih order saya yang di bawah sini masih bisa diambil sama dia. Sinyalnya apa hari Jumat ini? Ya, penutupan hari Jumat, dia katakan authorized bullish sign. Jadi candlenya candle bullish sign, volumenya besar, up bar, closing on indikasi penguatan. Dia sempat turun, boom, naik ke atas, dia break volumenya juga macam-macam ini, macam-macam ledakan volume, tapi dia tidak terdeteksi sebagai ledakan volume. Ini volumenya besar. Oke, ya, kenapa saya berharap turun juga? Karena ini tampaknya dia juga tidak signifikan Bapak Ibu ya. Kalau tadi dia saat dia turun ininya naik, saya akan confident. Tapi karena ininya juga turun di BDT-nya atau apa sih nama indikatornya, saya masih berharap dia masih turun ke bawah. Karena order saya masih bawah. Tapi kalau dia naik, ya saya dapatnya cuma segini saja lah sama waran terstrukturnya. Oke, sekarang kita lihat tadi VBP monthly coba ya. Monthly UNVR, kita mulai dengan VBP monthly-nya dulu. Oh, kalau kita beli Bapak Ibu, tampaknya di 4.800-an ini kita bisa jadi target awal ya. Kalaupun dia tahan di sini beli di 3.200, 3.000-an, 3.100, di 3.000 lah ya. Saya pasang order saya mulai ke bawah. Jualnya bisa di 4.800 atau 4.700 ini. Ini zonanya untuk weekly, untuk monthly ini adalah supply zone. Kuat ya ini. Supply zone. Oke, kita ketahuan di situ. Sekarang kita lihat VBP weekly UNVR. Memang kalau cari duit karena susah, kita harus lihat sana, lihat sini ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau weekly. Kalau weekly tadi 4.800, 5.000 tadi berapa sih? Ya, ini ya, 4.800 ini. Dia kalau kita lihat weekly berarti benar. 4.780, 4.800 sampai 5.000 lah. Jadi kalau kita beli di sini Bapak Ibu, dia turun ya. Dia ke bawah, dia naik, dia turun, membentuk pattern nanti high low high high ya. Ini kan masih low. Ini high. Dia turun ke bawah membentuk high terhadap low yang bawah, baru dia naik ke atas. Di sini bisa jual 50%. Karena 4.700 atau 4.800 ini supply zone. Ya, detailnya berapa? Bapak Ibu cek candle ini. Candle ini atau candle ini juga bisa. Jadi antara dua itu, kalau di sini mau jual juga nggak apa-apa nih. Ini candle yang ini, karena ini disebut dengan sell mother candle. Sejak dia muncul belum ada yang ngetes. Ini muncul, dia coba mau ngetes, tapi supply-nya sudah keluar, masuk lagi ke bawah. Nah, yang di sini belum ada yang tes. Jadi candle yang ini disebut yang ini kita bersihin dulu. Yang ini disebut sebagai mother sell candle. Nah, karena dia bertepatan dengan supply zone, jadi kita jual di situ aja dulu ya. Karena ini banyak yang nyangkut di sekitar 4.700 tuh banyak yang nyangkut. Oke, jadi plannya adalah kalau dia turun kita beli stop loss tadi kita lihat di bawah. Nah, stop lossnya kita lihat nanti di evol ya Bapak Ibu. Kalau yang agresif. Kita lihat sekarang di VBP UNVR. Nah, kita lihat time frame yang lebih kecil. Bagi yang lebih mau bermain agresif, lihat nih di daily. Oh iya, di sini ada pantesan dia mantul di situ ya Bapak Ibu, pantesan. Jadi lupa saya nih. Ini adalah disebut dengan drop. Ini adalah base.
dia drop. Nah, base ini menjadi waktu dia naik dia menjadi supply, lalu dia turun menjadi demand, ya, demand. Dia nahan untuk naik. Stop loss bagi yang agresif di sini. Ya, ini stop loss ya. Jadi kalaupun dia turun ke bawah, buy, kena exit. Oke, bagi yang konservatif bisa di sini ya. Nah, bisa di sini atau di sinilah. Saya stop lossnya masih di sini Bapak Ibu. Masih di sini stop loss saya karena saya punya plan doanya makin turun ya. Karena kemarin alertnya ada di sini sinyalnya. Jadi masih turun. Mudah-mudahan saya dapat. Tapi kalau yang mau konservatif, agresif ya beli di sini bisa jual di sini. Ya, jadi risk rewardnya dapat atau jual di sini. Oke ya Bapak Ibu, saya masih jauh nih karena memang belinya tidak agresif, dapatnya cuma lotnya sedikit di sini mulai karena juga eh, untuk waran terstrukturnya kalau nggak salah tebusnya 2.700 deh ya. Mudah-mudahan gitu. Oke, sekarang kita lihat evol-nya. Evol UNVR. Belum ya, belum break ya. Jadi saya sendiri masih di sini kok nggak salah. Di mana? Di sini saya. Dia break, pindahkan ke sini. Ini ada gap. Nanti kalau ini break, dia break, maka baru saya pindahkan ke sini atau ke sini. Ya belum, saya masih di bawah karena order buy saya masih ada di sini nih. Masih 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 8 lot, 10 lot gitu ke bawah. Oke, sekarang kita lihat dengan SWG UNVR. Ini kalau kita mau lihat, bukan SWG. Iya, SWG. Wave, salah. Wave UNVR. Kita mau lihat Elliott wave-nya atau zigzag indikatornya atau wave volume. Oke, Unilever tidak ada sinyal di sininya. Unilever Indonesia low, high, low, high. Jadi di sini sudah ada pattern. Ya, pattern. Jadi pattern ini nggak bisa diabaikan ini Bapak Ibu. Faktanya low, high, low, high. Dia sini high, low. Nah, ini kalau yang agresif tentu di high, low ini. Nah, kalau udah bentuk high, maka stop loss-nya yang konservatif bisa pindah. Sekarang saya masih di sini. Kalaupun dia turun, stop loss saya ada di sini ya. Sekarang kita lihat wave-nya. Di sini low, ya valid. Ini, di sini valid ya. Lihat, ini sudah di atas wave merah. Sekarang ini mungkin sudah valid ke atasnya lah. Tapi saya masih berharap dia ada dulu cucuk ke bawah, naik lagi gitu. Supaya demand saya dapat. Kalaupun enggak, apa boleh buat. Hari Jumat kemarin dia hajar kanan ya. Hajar kanan 593 juta. Oke. Itu udah wave. Sekarang kita lihat DOM. DOM Unilever. Ini adalah foreign flow atau bukan foreign flow. Ini adalah dominasi rasio membandingkan antara asing. Hari Jumat kemarin dia 1% dengan lokalnya 99%. Asing boleh dikatakan kemarin ini asingnya tidak dominan. Dalam 5 hari asingnya hanya 10%. Lokalnya 80, hampir 50%. Dalam 50 hari asingnya hanya 1,4%. Sementara lokalnya 98%. Jadi boleh kita katakan bahwa untuk dominasi rasio atau perbandingan lokal sama asing di pasar regulernya, asingnya sangat kecil ya. Tumben-tumbenan. Biasanya foreign asing sangat pegang ini Unilever. Mungkin sudah keluar semua kemarin di distribusi. Sekarang kita cek dengan foreign flow, PIF UNVR. Ini adalah chart foreign flow UNVR. Kita lihat Bapak Ibu. Untuk daily-nya sepertinya tidak ada korelasi ya Bapak Ibu. Ini asingnya akumulasi terus dia sideways. Lalu tiba-tiba distribusi, ini sahamnya turun terus nih. Ini ada turun terus. Ini sahamnya turun, asingnya naik. Ya, ini turun terus. Nah, sini naik, dia turun. Secara visual, kalau lihat dari November, kayaknya korelasinya nggak terlalu tinggi Bapak Ibu. Kita lihat sekarang di foreign flow-nya. Untuk kemarin asingnya keluar 1 miliar. Net sell berarti. Dalam 5 hari dia 32 miliar net sell. Lalu dalam 22 hari asingnya keluar 22 miliar. Dalam 60 hari itu ada 3 bulan trading. Dalam 3 bulan hari trading. Karena 1 bulan itu 20 hari. 8,37. Ya.
Dalam sehari itu 63 ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat kembali net sale lah. Kembali net sale sejak 1 bulan terakhir. Aslinya kembali net sale walaupun kecil. Makanya rasio juga kecil ya. Oke, ini Bapak Ibu untuk foreign flow di Unilever. Lalu besok kalau yang mau agresif ya belilah di sini masuk kena 3100 masuk 320 masuk 2980 atau 70 bisa masuk. Nanti masuknya di bawah diatur saja manajemennya. Ini satu lot, 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 satu lot juga boleh. Yang penting kalaupun kena stop loss risknya tidak terbesar. Oke, sekarang kita lihat dengan tren UNVR. Kalau dari tren Q1 dia grow ya, hampir 1%. IPS-nya 125 ya, seperti itu. Market cap-nya 122 triliun. Tapi harganya overvalue. Ini kalau percaya saya sendiri sih nice to know saja lah dengan Modify ini. Oke, jadi kalau yang agresif stop loss-nya di sini, yang konservatif stop loss-nya di bawah ini. Karena low, high, high, low, higher, high, high, low di sini ya. Dia menunggu break higher, high. Kalau break, baru saya sendiri akan pindah ke sini. MACD dia, ya sedikit lagi golden cross ini Bapak Ibu. Ciri-ciri mau break ya. Nah, kita tunggu saja. Oke, kita lihat dengan PWS UNVR. Oh, sinyal buy, dan trennya up, buy-nya ada 2, volumenya sangat very high, spread-nya juga tinggi, close-nya very high, tapi sayang zonanya distribusi. Aduh, ini gimana dia ya? Distribution. Anda harusnya distribution ini Bapak Ibu ya. Inilah codingnya ada error. Ya, dia dari algoritma bukan akumulasi ini terjadi di sini, malah terjadi distribusi, saya tidak tahu. Harus dicek lagi nih bagaimana membacanya. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada 2 garis nih, selalu menjadi pertanyaan. Ini kenapa ada 2 garis? Oke. Ini adalah konsep dari support become resistant or resistant become support ya. Jadi ini sebelumnya waktu posisi di sini dia muncul, posisinya adalah sebagai resistant. Karena dia resistant maka ujungnya merah. Pas setelah itu dia di sini ini menjadi hijau. Karena pas di sini dia dulu awalnya terbentuk karena dia sebagai support maka hijau ya. Karena terbatas hanya ada satu garis major support resistance, dia akan lihat dulu terbentuknya sebagai apa di antara 2 line ini. Nah, sekarang dia price sudah di atas, berarti ini dulu adalah resistance, sekarang menjadi support. Ini juga menjadi support dan supportnya kuat ya. Seperti itu. Jadi yang bingung nih kenapa sih ada garis-garis ini, karena algoritma membentuk seperti itu. Kenapa sini tidak menjadi strong? Belum. Nanti mungkin akan pindah ke atas sini, ya resistennya. Dia bisa berubah-ubah karena dia tergantung datanya dihitung dari ujung. Kalau ini datanya bergerak ke sana ya berubah lagi ya Bapak Ibu. Saat ini dia menjadi support kuat dan di sini yang kita tunggu apa? Yang kita tunggu adalah munculnya flower. Yang flower tuh ini, bukan ini. Ya, ada yang banyak salah itu. Dia bilang ada salah coding. Bukan. Ya. Sekarang dia mantul-mantul di zona ini. Ini adalah posisi zona buy or weakness Bapak Ibu. Jadi kalau dia lagi downtrend, dia turun, siap dia naik, itu kesempatan untuk jual. Saat dia naik masuk ke zona abu-abu, kesempatan untuk jual. Ya, masuk ini kesempatan jual dan dia break sekarang. Udah ada sinyal buy, saat dia naik, kalau dia turun ke sini kesempatan untuk beli karena trennya sudah up. Oke, kalau kita lihat buying pressure candlenya 4,4 lawan 0,27 berarti candlenya sekarang cukup bullish. Buying powernya juga sekarang totalnya adalah 0,38. Berarti buy ya Bapak Ibu, sudah sinyal buy. Kalaupun turun kita bisa buy on weakness. Oke, itu saja Bapak Ibu. Saya rasa untuk after market close penutupan hari Jumat kemarin, tanggal 14 Juni. Liburan, selamat berlibur Bapak Ibu. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga rezeki kita barokah ya bagi yang berkurban, mendapatkan berkah dari kurbannya. Yang berlibur panjang, selamat berlibur.
Insya Allah kita bertemu. Jangan lupa market buka nanti hari Selasa ya Bapak Ibu, atau hari Rabu. Dicek saja, tadi saya sudah sampaikan. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.